Di pegunungan di wilayah Jepang, terjadi sebuah gempa bumi besar yang mengakibatkan kota dan desa di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Tak lama setelah terjadinya gempa, ada penemuan pada lereng pegunungan sebelah utara yang dekat dengan pusat gempa, yakni kemunculan sesar yang sangat besar. Kemunculan sesar yang jauh memanjang itu adalah awal dari rentetan peristiwa yang teramat janggal. Sekilas informasi buat teman-teman, sesar adalah retakan pada kerak bumi yang mengalami pergeseran akibat tekanan lempeng tektonik, di mana pergeseran mendadak pada bidang ini menjadi pemicu utama terjadinya gempa bumi. Nah, sekarang yuk kita lanjut lagi ke alur ceritanya. Cerita berfokus pada seorang pria bernama Owaki yang sedang mendaki pegunungan Amigahara sendirian untuk mencari lokasi sesar misterius. Setelah menyadari dari petanya bahwa perjalanannya masih jauh, Owaki berpapasan dengan seorang pendaki perempuan bernama Yoshida. Owaki menyapa dan menanyakan alasan seorang perempuan mendaki sendirian. Yoshida mengungkapkan bahwa setelah melihat fenomena sesar tersebut di TV, ia merasa tidak bisa mengabaikannya. Owaki pun menyetujuinya karena ia sendiri merasakan ketertarikan misterius yang sama terhadap sesar tersebut. Owaki bersama Yoshida mendengarkan keramaian dari kejauhan. Menyadari bahwa fenomena alam menjadi pusat perhatian seantero Jepang dan dunia itu sudah dekat, mereka bergegas memanjat celah bebatuan hingga akhirnya tiba di lokasi, di mana mereka terkejut menyaksikan kerumunan orang yang sedang melihat dinding besar raksasa dipenuhi banyak lubang misterius berbentuk siluet manusia. Owaki dan Yoshida merasa terpukau saat melihat secara langsung tak terhitung banyaknya lubang berbentuk manusia di dinding sesar, yang terbukti sudah ada di bawah tanah sebelum gempa terjadi. Mereka kemudian mengamati tim peneliti universitas yang sedang memeriksa salah satu lubang menggunakan kamera serat optik. Meski alat sepanjang 30 meter telah dimasukkan, ujung lubang yang menukik ke bawah gunung tersebut masih belum bisa terlihat. Hingga sang profesor menyimpulkan bahwa lubang presisi di batuan keras itu mustahil terbentuk secara alami dan pasti dibuat oleh manusia. Owaki dan Yoshida mendengarkan penjelasan peneliti bahwa lubang-lubang tersebut dipastikan sangat kuno dan misterius karena akses utamanya telah tertimbun lama. Saat menyusuri turunan yang curam, Owaki menyadari Yoshida terus memperhatikan dinding sesar dan kebingungan mencari satu lubang spesifik yang pernah ia lihat sepintas di tayangan TV. Namun, pembicaraan mereka dipotong oleh seorang pria bernama Nakagaki yang mengaku datang karena alasan serupa dan menyebutkan bahwa banyak pengunjung lain pun kemari untuk mencari lubang milik mereka masing-masing. Nakagaki kemudian menunjukkan sebuah lubang di dinding sesar yang baru saja berhasil ia temukan dan diklaim cocok persis dengan bentuk tubuhnya. Owaki dan Yoshida bertemu Nakagaki yang menunjukkan lubang buatannya sendiri. Namun, situasi berubah drastis ketika Nakagaki nekat melesat masuk ke dalam lubang sempit tersebut dan tak kunjung keluar. Setelah menyusuri hingga kedalaman 30 meter tanpa menemukan tanda-tanda Nakagaki, para peneliti menyimpulkan pria tersebut merayap semakin jauh ke dalam gunung, hingga akhirnya profesor memutuskan untuk segera menghubungi tim SAR. Meskipun tim SAR telah dikerahkan hingga mengirim petugas bertubuh kecil, pencarian Nakagaki terpaksa dihentikan di kedalaman 5 meter karena celah yang terlampau sempit. Sementara Owaki hanya bisa keheranan atas kegilaan pria tersebut. Hingga larut malam, Nakagaki tak kunjung berhasil dievakuasi, dan saat tertidur di tendanya, Owaki mengalami mimpi buruk yang mengerikan di mana ia berada di posisi Nakagaki yang terjebak ratusan meter di dalam lubang sempit, yang menghimpit tubuhnya tanpa bisa bergerak sedikit pun sambil berteriak histeris meminta pertolongan. Owaki terbangun di pagi hari dengan napas terengah-engah dari mimpi buruknya, lalu keluar tenda dan menanyakan kabar Nakagaki kepada Yoshida yang menjawab bahwa pria itu masih belum berhasil keluar. Yoshida kemudian mengajak Owaki ke area yang lebih dekat ke gunung untuk menunjukkan lubang yang akhirnya berhasil ia temukan. Saat berdiri di depan celah tersebut, Owaki terkejut dan harus mengakui bahwa presisi bentuk lubang di dinding sesar itu memang sangat identik dengan siluet tubuh Yoshida. Yoshida mendadak gemetaran ketakutan dan meyakini bahwa lubang tersebut dibuat khusus untuk penunggunya masuk hingga ia terjebak ke dalamnya tanpa bisa bergerak. Meski Owaki berupaya menangkisnya sebagai kebetulan belaka. Sementara itu, di tengah liputan berita mengenai evakuasi Nakagaki yang belum membuahkan hasil, situasi di area sesar semakin kacau ketika seorang pria berkacamata lainnya tiba-tiba melepas pakaiannya, memanjat dinding, tebing, dan berteriak histeris bahwa ia telah menemukan lubang yang diciptakan khusus untuk dirinya. Aksi nekat pria berkacamata yang memanjat dan masuk ke lubangnya memicu kepanikan massal serta histeria berantai di area tebing, hingga orang-orang mulai terdorong untuk memasuki lubang dengan siluet tubuh mereka masing-masing tanpa bisa dicegah oleh petugas. Di saat yang sama, Yoshida menangis ketakutan di pelukan Owaki karena merasa terpanggil oleh siluet lubangnya sendiri yang seolah berbisik menyuruhnya masuk untuk mati di dalamnya.
Melihat Yoshida yang sangat ketakutan, Owaki berusaha menenangkannya dengan mengumpulkan batu-batu lalu menyusunnya rapat-rapat hingga menutup seluruh bukaan lubang berbentuk siluet tubuh wanita tersebut. Malam harinya, Yoshida yang masih trauma memilih untuk berdiam di dalam tenda Owaki dan menguncurkan kisah hidupnya yang tumbuh dalam kesepian tanpa kepedulian orang lain, orang tua maupun teman-temannya. Owaki memahami bahwa rasa takut Yoshida terhadap lubang tersebut berakar dari keputusasaan akan isolasi total di dalamnya. Sehingga Owaki berjanji untuk selalu mendampingi dan tidak akan membiarkan kesepiannya lagi. Malam itu, Owaki mengalami mimpi buruk yang teramat aneh, di mana ia membayangkan dirinya sebagai seorang kriminal zaman purba yang hendak menjalani eksekusi mati di tebing tersebut. Dalam mimpinya terungkap bahwa lubang-lubang presisi itu merupakan metode eksekusi kuno berbatuan teknologi tinggi, di mana dinding dalam lubang telah dipahat khusus agar korbannya hanya bisa merayap maju dan tidak bisa mundur. Saat ia merayap ke dalam, lubang yang secara bertahap berubah bentuk tersebut secara mengerikan, merenggangkan dan memanjangkan leher, tangan, kaki serta seluruh anggota tubuhnya menjadi monster yang terdistorsi dan tak lazim, meninggalkannya dalam penderitaan luar biasa sambil berteriak histeris meminta pertolongan. Owaki mendadak terbangun dari mimpi buruknya dan terkejut mendapati Yoshida telah menghilang dari kantong tidurnya di dalam tenda. Mengkhawatirkan hal buruk, Owaki bergegas menyusuri kegelapan malam dengan senter ke dinding tebing, di mana ia menemukan tumpukan batu penutup lubang telah disingkirkan dan Yoshida telah merayap masuk ke dalam lubang siluet tubuhnya sendiri. Owaki berteriak histeris dan memanggil Yoshida agar kembali dan menyinari celah yang kini kosong tersebut. Lalu tergeletak lemas diliputi rasa frustasi dan kebingungan mendalam atas keputusan Yoshida yang akhirnya menyerahkan diri pada lubang itu. Terpukul dan merasa kesepian di tengah kegelapan malam, Owaki mematikan setarnya hingga benda itu terjatuh, menggelinding dan menyala kembali secara tak sengaja menyinari sebuah celah siluet baru di tebing. Saat Owaki menatap siluet tersebut, tatapan matanya berubah kosong dan terhipnotis begitu menyadari bahwa lubang itu diciptakan sempurna sesuai bentuk tubuhnya sendiri. Tanpa ragu, Owaki melepas pakaiannya dan berdiri di depan celah tersebut, menyerahkan diri pada dorongan gaib untuk masuk ke dalam lubang miliknya. Beberapa bulan kemudian, sekelompok tim peneliti bersama profesor menemukan retakan sesar baru di bagian belakang gunung yang memiliki lubang-lubang sempit dengan bentuk meliuk-liuk tak beraturan. Saat seorang peneliti mengintip ke salah satu celah menggunakan senter untuk memeriksa apakah lubang tersebut menembus hingga ke sisi tebing utama, ia berteriak histeris ketakutan sewaktu melihat sesosok makhluk terdistorsi menyeramkan perlahan merayap keluar menuju ke arah mereka. Itu dia akhir dari manga legendaris misteri Sesar Amigara karya Junji Ito. Kira-kira kalau kalian ada di posisi Owaki dan Yoshida saat itu, apa yang bakal kalian lakukan? Beneran penasaran dan pengen nyobain masuk ke lubang yang mirip bentuk tubuh kalian? Atau justru langsung lari sekejang-kejangnya begitu lihat tebing itu? Terus menurut kalian sendiri, apa sih yang sebenarnya bikin orang-orang diceritain terpanggil buat masuk ke dalam lubang? Apakah itu semacam kutukan goib, obsesi bawah sadar, atau metafora dari rasa kesepian dari takdir hidup yang gak bisa dihindari? Dari manga ini, kemungkinan penyebab utama orang-orang terdorong masuk ke dalam lubang sebenarnya dapat dijelaskan melalui fenomena psikologis yang bernama The Call of the Void, yaitu dorongan impulsif mendadak pada otak manusia untuk mendekati bahaya ekstrim, seperti keinginan melompat saat berdiri di pinggir tebing karena terjadinya salah sinyal antar naluri bertahan hidup dengan proses kognitif sadar. Dalam misteri Sesar Amigara, Junji Ito membesarkan cacat fungsi otak ini secara ekstrim. Bentuk lubang yang dibuat sangat presisi dengan tubuh korban memvalidasi pikiran impulsif mereka bahwa lubang itu diciptakan khusus untuk mereka, membuat naluri kesepian dan kecemasan mengalahkan logika hingga akhirnya mereka menyerahkan diri ke dalam lubang. Bagi teman-teman yang menyukai manga ini, coba tulis pendapat, teori gila atau kesan kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kita bisa bahas karya-karya epic Junji Ito lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.